Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, bacaan ayat kursi tentunya sudah tidak asing lagi bagi umat muslim. Ini adalah ayat yang ke-255 pada Al-Quran surat Al-Baqarah yang disebut juga sebagai ayat yang sangat agung. Pada suatu malam saat peristiwa hijrah, ayat tersebut yaitu ayat kursi ini diturunkan di Madinah. Karena kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa ta'ala inilah, maka beribu-ribu malaikat mengiringi saat ayat kursi ini diturunkan. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, saat ayat kursi ini diturunkan, seluruh berhala yang ada di bumi berjatuhan. Malaikat pengiringnya pun ikut bersujud. Mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan, dan para penguasa menjatuhkan wajah-wajah mereka ke bumi, serta para setan saling berlarian. Oleh karena itulah, karena banyak sekali keutamaan yang diperoleh ketika seseorang membaca ayat kursi, salah satunya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan setan maupun jin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain banyak keutamaannya, ternyata ada beberapa waktu yang dilarang untuk kita membaca ayat kursi, yang mana jika dilakukan bukannya mendapat pahala, justru mendapat dosa. Dan berikut ini 4 waktu yang dilarang bagi kita membaca ayat kursi. Jadi yang pertama adalah saat rukuk dan sujud dalam sholat. Larangan membaca ayat kursi pada saat rukuk dan sujud dalam sholat tegas dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarangku membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud. Karena itu jangan asal membaca ayat kursi di antara 2 gerakan sholat tersebut, karena sudah jelas ayat kursi adalah bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian larangan yang kedua adalah dilarang membaca di kamar mandi. Ahlul ilmu menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang membaca Al-Quran ketika di dalam toilet.
sebab hal itu mengandung penghinaan terhadap Al-Quran. Karena itu perhatikan ucapan-ucapan yang kemungkinan terlintas saat hendak masuk ke toilet. Membaca ayat kursi di toilet atau di kamar mandi adalah hal yang sangat terlarang sebab menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Kemudian larangan waktu yang ketiga adalah dilarang membaca saat hadas besar. Jadi hadas besar yang dimaksud ini adalah saat sedang junub, haid, ataupun nifas. Membaca Al-Quran termasuk ayat kursi dalam keadaan hadas besar adalah haram, kecuali membacanya di dalam hati. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob dalam bukunya Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menyatakan larangan bagi wanita haid membaca Al-Quran didasarkan dari riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis tersebut jelas menjelaskan mengenai larangan membaca ayat Al-Quran bagi wanita yang sedang junub atau haid. Jadi maka membaca ayat kursi pun termasuk hal yang dilarang. Larangan waktu yang keempat adalah ketika sedang mengantuk. Imam Nawawi menyebutkan bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan salah baca sehingga merusak atau merubah bacaan dalam ayat Al-Quran. Pendapat ini juga diperkuat dengan penjelasan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah satu di antara kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi kacau sampai dia tak sadar apa yang dia baca, maka hendaknya dia tidur. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Jadi itulah 4 waktu yang dilarang membaca ayat kursi. Hendaknya perbanyaklah mengamalkan bacaan-bacaan ini, yaitu ayat kursi pada waktu-waktu yang dianjurkan supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.